Shut up and sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cair Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cuman Opini kami. Malam ini kita akan ada di acara Ababil, analisis bola sambil ngemil. Jadi buat teman-teman yang mau makan sambil makan atau minum silahkan. Nah, untuk acara malam ini saya ditemanin sama 3 orang teman saya ini. Yang pertama ada Abdi Muhammad. Ini Abdi minta disebutin gelarnya secara lengkap. Abdi Muhammad, kamu yang minta, Bos. Magister Manajemen Universitas Sriwijaya, pemerhati dan penggiat olahraga katanya. Asik. Asik. Ya. Bohong. Kedua ada Muhammad Suhandrili dari Divisi Nonbar ICI Bandung. Terus yang ketiga teman saya ada Aulia C. Islami. Yang akunnya Konte Hardline katanya, Konte garis keras. Oke, langsung aja nih. Kita sebelum bahas yang berat-berat, kita bahas yang ringan-ringan dulu aja nih. Konte gimana Konte? Walafiat sehat. Ini Konte Langsung Konte ya? Oh itu ringan ya? Ngebahas Konte ringan ya? ya jadi Konte nggak terlalu berat lah, ringan-ringan aja. Jadi gimana nih Konte katanya agen ganda, hasilnya mengecewakan dan sebagainya gimana nih? Mengingat Konte udah hampir 2 tahun ya di Inter. Dua musim. Sedangkan output yang diharapkan tidak sesuai gitu. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Dari Mas Abdi dulu deh, gimana Bang Asdi? Sebagai pemgiat dan pemerhati olahraga. Ya, memang salah satu pelatih top di kawasan Eropa ya saat ini. Menurut saya pribadi gitu. Tapi datang ke tim yang mempunyai dalam tanda kutip sudah lama tidak juara di kompetisi yang major ya, kompetisi major entah Liga, Copa atau kompetisi Eropa gitu. Nah, tekanan yang datang itu pasti beda gitu. Ditambah lagi Conte ini punya beban masa lalu sebagai legend di rival. Ya. Jadi menurut saya pribadi ada kaitannya antara satu posisi Interisti ya. Secara kebutuhan mereka butuh Inter dapat prestasi gitu. Itu sebagai eksistensi dan kebanggaan tersendiri bagi fans. Yang kedua, masalahnya sampai saat ini kan Conte masih dianggap belum stabil ya gitu. Walaupun musim lalu ngasih 2 runner up gitu ya, Serie A sama Europa League dan semifinalis 4 besar lah ya di Coppa Italia. Tapi ada sisi beban masa lalu ketika Inter main jelek atau Inter kalah. Ada opini-opini yang giring. Oh ini legenda Juve, oh ini anteknya Juve untuk menganjurkan Inter gitu. Ditambah memang Conte juga kalau kita perhatiin ya di media cenderung defensif ya. Ketika dikritik, ketika main kan ada sama Capello ya kalau nggak salah debat ya. Yang kalau Conte ini tidak memerankan plan secara banyak gitu, tidak punya plan B gitu. Nah ini menarik sih sebenarnya. Dan ditambah juga Inter juga mungkin gini, Inter kan sekarang di eranya Saning ini tidak untuk masalah finansial sepertinya tampak berhati-hati ya. Gitu. Betul. Jadi kemungkinan untuk Conte dipecat gitu ya cukup kecil karena memang Spalletti kan dipecat juga dengan Inter harus bayar pesangon sampai 2021 ya Juni ya. 2021 ya benar. Masih menanggung beban Spalletti. Masih menanggung gitu. Jadi ya jika Conte dilakukan hal yang sama itu sampai 2022 kalau nggak salah ya, sampai 2022 gitu. Yang angka beratnya seorang klub harus nanggung gaji pelatih gitu. Dan misalnya untuk katakanlah mengembalikan Spalletti, saya pikir Spalletti kan statusnya sudah dipecat. Ketika sudah dipecat ya otomatis pesangon itu ya hanya untuk duit ucapan dalam tanda kutip terima kasih lah ya.
kalau di dunia ketenaga kerjaan gitu ya. Dan sulit sih untuk kembali lagi gitu. Pasti ada klausul-klausul yang harus dalam tanda kutip yang mungkin dibayar lagi. Gitu. Jadi saya rasa Conte punya beban masa lalu dan beban dari fans Inter juga untuk membawa Inter ini benar-benar kembali lagi sih sebagai Inter yang berprestasi gitu sih. Tapi jadi sebenarnya Abdi sendiri ini Conte stay atau Conte out? Kalau saya berpikir Conte stay. Kenapa? Satu, kalau saya lebih berpikir tentang aspek finansial ya. Oke, benar, prestasi memang yang utama. Cuman di saat pandemi seperti ini, revenue dari klub ini kan banyak sektor-sektor yang hilang ya. Salah satu dari tiketing gitu. Karena kita juga belum tahu sampai kapan ini bisa kembali normal gitu. Dan ditambah juga beban operasional tim ya, gaji pemain juga ada yang di bulan Juni apa di bulan Juli ya, gaji pemain Inter tuh yang ada yang tertunda kalau nggak salah. Ada beritanya 3 minggu lalu deh. Oke. Dan yang maksud saya sih, saya lebih memilih stay satu, aspek finansial. Yang kedua, kalau saya lebih berpikir, kasih kesempatan dulu lah. Maksudnya, Conte kan mungkin hitungan manajer signing itu selama 3 musim, ya mungkin tahun pertama ngebalikin standar tim atau ngebentuk dulu, tahun kedua ya syukur-syukur udah dapet, tahun ketiga ya bisa dapat gelar ya Scudetto lah. Ya kalau nggak usah kopo-kopo lagi deh kayaknya ya. Berkaca ke Liga Inggris, Klopp pun butuh 4 tahun buat mencapai gelar Liga Champions Betul, gitu ya. Betul. Cuman ya kembali lagi sih gitu. Kalau diposisikan sebagai fans gitu ataupun sebagai teman-teman yang mendukung Inter ya, ini posisi kita sudah lama tidak juara. Intinya itu gitu. Jadi tambah beban masa lalunya Conte. Itu yang makin bumbu ya, makin pelik lah gitu. Nah, kalau saya sih Conte stay. Kalau Andri sendiri gimana, Andri? Conte stay atau Conte out? Saya sih gimana ya, bingung ya antara stay sama out. Kalau misalkan out kan nanti duitnya kan ya, apalagi lah sekarang lagi dalam kondisi krisis pandemi ya. Suning kaya kok, Suning kaya orang. Ya kaya setnya di mana-mana. Tetap dah harus uang finansial dari Internya kan ya, Suningnya juga. Tapi sih saya lebih memilih stay karena emang betul dari yang diucapkan oleh Bung Akti juga, dari finansial juga emang lagi krisis ya, hampir semua klub itu. Makanya Conte membeli Kolarov gitu kan, membeli sekelas Vidal. Nah, pasti saya posisi sekelas Conte gitu, pasti bingung. Beda dengan tetangga sebelah yang tiketnya dikembalikannya setengah, ya bener nggak Bung Abdi ya? Tetangga sebelah mana nih, kita ngobrolin mana nih? Sebelah mana? Tolong, Sunandri yang detail. Yang inisialnya AC Milan bukan? Bukan, Turin. Ini kita baru mulai, Bu. Udah jangan berlaku kekerasan. Nanti kalau udah pertengahan ke sana, mau keras-kerasan nggak apa-apa. Kita masih opening aja udah sindir-menyindir. Kan ya, mancing, Bu Abdinya mancing nih. Ya, jadi berbeda dengan kota, maksudnya dengan rival ya. Rival, mereka penggemar rivalnya setengah. Beda dengan Inter. Kalau Inter sepenuhnya ya rivalnya teh full gitu. Jadi tidak merugi ke supporternya. Makanya dari situlah mungkin Conte pun juga berpikir, aduh ya ada guru sadari gitu kan. Tapi siapa lagi? Ngomong-ngomong masalah transfer, sebenarnya pemain yang dibeli sekarang tuh udah sesuai keinginan Conte atau sesuai keinginan manajemen atau sesuai gimana ya? Biasa Inter tuh penyakitnya panik buying di akhir-akhir gitu. Gimana Bang Andri? Baik. Nah, kalau menurut analisis saya sih ada dua ya. Yang pertama kasusnya Hakimi itu sebenarnya ya ada beberapa media yang berbicara kalau Hakimi itu dari manajemen sebenarnya, bukan dari Conte-nya sebenarnya. Cuma tapi performanya bagus sampai sekarang ini. Masih dikatakan belum stabil lah kalau lihat beberapa permainan kayak gitu. Cuma di awal sama pertandingan pertama sama pertandingan kedua kalau nggak salah itu lumayan bagus. Cuma pas sekarang ke sana karena sudah tahu strategi mainnya seperti apa, jadi lawan sudah tahu cara mematikan sekelas Hakimi seperti itu. Nah yang kedua itu ya masalah Kolarov sama Vidal itu adalah dari Conte kalau nggak salah ya. Apalagi kalau Vidal ngebut bisa kelas Conte gitu. Kenapa mau Vidal
kayak gitu kan, seperti itu. Jadi ada dua transfer tersebut kayak gitu, dari manajemen satu, dari KPJ juga satu kayak gitu. Nah, kalau Erikson sendiri gimana nih? Nah, Dari itu juga seorang saya finalis Liga Champion jadi penghuni bangku Erikson. cadangan di Inter. Nah, Coba untuk masalah siapkan jawaban terbaik. Siapkan tuh jawaban terbaik. Kita dengerin dulu jawabannya Andri Ya. langsung ke awal nih habis ini nih. Ya, kalau untuk masalah Erikson sih sebenarnya bagi saya sendiri itu bagus ya. Dimasuk ke Inter, kapan lagi kita sekelas Erikson dibeli dengan 20 atau 18 juta euro ya, benar nggak? Tuh. 27 bersihnya, 27. Ya, intinya saya dapatnya seperti itu. Murah loh. Madrid aja yang mau ngebet Erikson aja sampai diminta 90 juta. Inter hanya beli sekitar 20 atau 27 juta gitu loh. Cuma ya karena itu bukan permintaan Conte yang paling utamanya, ya begitulah hasilnya. Apalagi kan Liga Inggris sama Liga Italia itu beda ya. Karena Erikson sudah terbiasa dengan di Liga Inggris gitu. Makanya saya pernah di grup juga, di grup komunitas, pernah berbicara, kok kenapa sekelas yang sama Lukaku bisa beradaptasi di gitu. Gitu kan sampai ada satu teman saya, mereka sesuai posisi. Sebenarnya mereka pun juga sekelas Erikson sebenarnya di posisi CMF dia pun juga bisa sebenarnya. Cuma ya mungkin dia melihat di Italia seperti ini, di Inggris seperti ini, jadi dia pun juga butuh adaptasi seperti itu. Nih, saya langsung lempar ke Aul ya. Well, kan tadi Andri bilang Erikson pemain kelas dunia ya. Yang apa ibaratnya motor dari Denmark, terus finalis Liga Champion. Nah, tapi sekarang kenapa nasibnya jadi cadangan di Inter gitu? Apakah emang gaya mainnya yang beda, tapi ataupun masa adaptasi yang kurang? Tapi kalau misalkan adaptasi yang kurang, kenapa Ashley Young, Lukaku, Sanchez itu bisa cepat gitu, sedangkan Erikson agak lama gitu? Kenapa tuh? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau Erikson itu lebih ke nggak cocok sama itu sih, sama skemanya Conte. Maksudnya udah beberapa kali dicoba kan, dan tetap hasilnya gitu-gitu aja gitu. Jadi mungkin bukan masalah di Erikson-nya, cuma lebih ke si skemanya itu nggak cocok sama dia gitu. Kalau kualitas sih mungkin udah nggak perlu ditanyakan ya, karena Erikson sebelumnya juga di negaranya atau di Tottenham, semua orang tahu kualitasnya gimana gitu. Cuma karena nggak cocok sama skema Conte aja. Tapi Conte dari mulai zaman Juventus, pindah ke Italia, Chelsea, sampai ke Inter, itu selalu pakai 3-5-2 gitu. Terus kenapa masih dipaksain dibeli gitu kalau misalkan udah tahu nggak cocok sebenarnya sama Conte itu? Nah, kalau Erikson ini gimana ya? Saya nggak tahu kalau Erikson itu salah satu pemain yang diminta Conte atau yang dibeli manajemen tanpa nanya ke Conte gitu. Bisa jadi Erikson itu dibeli sama manajemen karena waktu itu ada kesempatan kan, tapi nggak itu, maksudnya bukan permintaan Conte gitu. Tapi lebih ke ngamanin dulu nih ada pemain bagus gitu, kita ambil dulu, cocok nggak cocok belakangan, dan ternyata nggak cocok gitu. Saya rasa sih Conte bukan salah satu pemain permintaan Conte. Erikson bukan pemain permintaan Conte gitu. Itu ya. Nah, Maksudnya Erikson bukan permintaan Conte. Nah, kalau misalkan sekarang kita punten agak sedikit lama. Nih nih sebenarnya ini ada lagi tak? Nah, ini sebenarnya di sini kan kita lihat ini pemain yang sering dipasang sama Conte. Ibaratnya mah formasi line up yang sering selalu sama Conte pasang lah di setiap pertandingan tuh kayak gini. Winning team ya. Winning teamnya kan. Nah, sebenarnya posisinya dari Erikson tuh apakah di Barella ini, di Vidal ini, di Brozovic ini, atau di mana gitu sebenarnya? Bang Abdi nih, Bang Abdi. Di antara Lukaku dan Martinez, tapi mundur sedikit. Di belakangnya Lukaku Martinez sebenarnya. Di sini ya di sekitaran akhirnya. Ya, di sana. Nah, iya Berarti di sekitaran sini ya. Antara Lukaku sama Martinez ya. Berarti di antara Barella, Vidal sama Brozovic sebenarnya yang bisa ibaratnya mah dicadangkan dulu buat mengakomodir Erikson tuh sebenarnya siapa? Vidal. Kenapa Vidal? Sedangkan Vidal tuh ibaratnya mah
pemain yang emang selalu main gitu. Mau main kartu merah di Liga Champions, pasti di Liga Italia pasti dimainin terus gitu sama Conte gitu. Ya. Jadi gimana nih sebenarnya? Pidal, kenapa Pidal gitu? Kenapa mesti Oke, Pidal? nyambungin dari Eriksen tadi. Kalau saya mungkin berpikir, benar kata Aul tadi, saat itu Eriksen itu kan statusnya free transfer di Juni 2020 ya. Jadi Spurs juga nggak mau kehilangan Eriksen free transfer gitu. Makanya dilepas dengan harga dalam tanda kutip cukup miring gitu. Jadi ya salah satunya itu, mumpung ada harga murah, pemain kualitasnya mewah gitu, ya kenapa enggak gitu. Ibaratnya ShopeePay 12 ada promo. Kok ngomong brand, astagfirullah, sensor ya. Gak apa-apa. Nanti kita potong. Ada barang bagus gitu, promo 70% gitu kan. Ya kesempatan itu. Kemudian juga saya sih berpikir Eriksen ini tentang branding klub juga. Jadi gimana Inter ngedatangin pemain-pemain yang maksudnya tuh yang ibaratnya top class ya gitu. Bukan yang sekadar pemain biasa aja, rising star gitu. Jadi ya untuk kepentingan branding juga. Terus kemudian benar, saya sepakat dengan yang dikatakan Aul. Tadi Eriksen ini bisa jadi yang saya ungkapkan tadi, keperluan branding, terus juga cuman karena harga murah gitu. Ya lumayan lah gitu, 27 gitu. Joe Mario aja 45 loh, kayak gitu loh. Sorry nyebut merek ya. Joe Mario 45 bos. 45 itu. Cuma ngasih piala Euro doang. Ya maksudnya belum sementereng Eriksen ya gitu. Eriksen kan ya memang figur lah, secara atribut dia lengkap sebagai gelandang serang gitu. Free kick oke, kemudian tendangan jarak jauh oke. Conte ini kan salah satu pelatih yang belum tentu kutip keras kepala lah ya gitu. Mau suruh 4 back, 5 back, tetap 3 aja 3-5-2 gitu. Dan 3-5-2-nya ini yang dipasang adalah 3 gelandang sejajar gitu. Bukan 3-4-1-2 yang satunya di bolong di antara tengah di belakang dua striker gitu. Kita lihat di Juventus gitu kan, Marchisio, Pirlo sama Vidal. Sebenarnya kan kalau Conte itu terus cadangannya ada pelatih yang textbook sekali gitu ya. Jadi dia tuh selalu teriak-teriak di pinggir lapangan, ibaratnya ngomandoin anak buahnya tuh mesti kayak gimana gitu. Bukan seperti pelatih yang ibaratnya nyantai gitu, melihatin udahlah bebasin nih anak buah, udah waktu pada saat latihan seperti gimana, briefing seperti gimana, tinggal mainnya gimana. Conte kan yang bener-beneran textbook itu yang di pinggir lapangan tuh teriak-teriak banget. Nah, kalau melihat hasil minor kemarin dari Conte, yang saya amati itu Conte itu main selalu dari kuncinya tuh pertama di Handanovic. Di sini ya, bola diawalin dari Handanovic. Itu entah ke fullback yang entah Skriniar, De Vrij, ataupun Bastoni, pasti langsung lari bola ke wingback. Entah Ashley Young atau Hakimi. Setelah dibawa, lalu selalu dikasih ke umpan crossing. Nah, Lukaku yang main di sini. Itu saya perhatiin setiap golnya Inter tuh selalu pattern-nya kayak gitu. Nah, itu apakah emang dari dulunya mainnya kayak gitu, udah nggak bisa diapa-apain, jadi tim-tim lain kan udah tahu semua kayak gitu. Gimana nih cara ngakalinnya gitu kalau menurut teman-teman ini? Aul dulu deh, gimana nih? Aul, pakat. Jadi gimana? Pertanyaannya gimana nih? Gini, kalau yang kita perhatiin selama ini, bola tuh selalu dimulai dari dari Handanovic kan? Dari Handanovic selalu lari ke fullback, dari fullback lalu lari ke wingback, bawa langsung ke crossing. Nah itu tiap main tuh selalu kayak gitu. Jadi kira-kira jalan keluar selain itu tuh kayak gimana nih buat Conte itu sebenarnya? Iya, bener kata Bang Rangga tadi sih. Sebenarnya kan Conte tuh kayak pelatih textbook ya, udah punya pakem sendiri ya, yang dia nggak mau rubah gitu. Cuma sebenarnya pun sesuatu yang textbook itu belum tentu bisa itu walaupun udah tahu gitu, walaupun musuhnya udah tahu belum tentu bisa diatasi gitu. Kalau benar-benar dijalankan dengan baik gitu. Contohnya kayak Ruben ya kan, Ruben tuh semua orang tahu dia bakal cutin ke dalam gitu, tapi nggak ada yang bisa stop gitu.
sama aja kayak strategi Conte itu. Jadi walaupun strateginya itu udah kebaca, asalkan pemain-pemainnya bisa mengeksekusi dengan baik, harusnya tidak ada masalah. Cuma seringnya terjadi itu pemain-pemain itu banyak yang gimana ya, salah passing gitu, atau kayak telat pressing gitu kayak kesalahan-kesalahan dasar gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ngerasanya strategi Conte yang bisa dibilang textbook itu nggak ada masalah gitu. Lebih ke pemainnya bisa nggak mengeksekusi si strategi itu dengan baik atau tidak gitu. Jadi bukan Conte yang minim taktik, bukan? Selama taktik itu berjalan dan membuahkan hasil, kenapa enggak gitu? Menarik. Nah, berdasarkan hasil minor kemarin gitu juga, berdasarkan hasil minor kemarin nih, kabarnya Inter manajemen ngincer Simone Inzaghi buat pengganti Conte ini. Nah, gimana tanggapannya dari Bang Andri dulu deh, Bang Andri, gimana Bang Andri? Kabarnya? Mana ya? Iya. Pergantian Simone Inzaghi pun juga sebenarnya di Lazio pun juga nggak terlalu bagus ya. Anak Lazio, kebetulan anak Lazio juga pernah cerita gitu kan. Kalau misalkan lagi bagus-bagus, kalau laginya kurang bagus ya gitu seperti kayak Inter kan. Kalau lagi Internya naik, kalau jelek. Tapi saya lebih memilih Conte sih daripada Simone Inzaghi ya. Ya gitu. Kenapa Lazio bisa bagus? Karena butuh adaptasi gitu kan. Sama kalau misalkan kitanya lebih sabar gitu ya menjalani lihat Inter gitu, pasti bakal lebih bagus. Cuma permasalahannya di Conte itu cuma satu, ya ada yang beberapa ngomong tuh miskin taktik lah, sampai Fabio Capello pun juga ngomong kok gak ada strateginya, betul. Emang kata Bang Aul pun juga, kalau misalkan pemainnya bisa membaca strateginya, bisa membaca strateginya itu dengan baik, pasti bakal berjalan. Cuma suatu saat nanti misalkan si lawannya tahu cara mematikan satu musuh, itu harus ada plan B sama C-nya juga. Gak bisa langsung kita fokuskan dengan kaitannya seperti itu. Makanya kemarin saya lihat pertandingan lawan Shakhtar, kok mainnya masih gini-gini aja gitu. Kok nggak ada seperti lawan Mönchengladbach, seperti Bolonya yang hampir mirip dengan Shakhtar, kayak gitu kan ya. Jadi harusnya ada plan A, B, C-nya itu harusnya ada, walaupun dengan taktik 35. Seperti itu. Aduh, ini berat banget ya bahasannya ya. Emang berat sih sebenarnya. Nah, kabarnya setelah pertandingan kemarin juga, tiba-tiba Conte ngumpulin semua anak buahnya buat ibaratnya memfokuskan bahwa Liga Italia satu-satunya gelar yang mesti kita capai tahun ini. Ini gimana pendapatnya, Bang Abdi? Mungkin ini reaksi ya dari kegagalan Conte gitu, karena memang Inter ini ya lucunya gitu udah 3 musim kembali ke UCL, 3-tiganya nggak masuk 16 besar kan. Ya. Malah tahun ini nggak dapat jatah ke Europa League, ke Liga Malam Jumat gitu. Jadi ke Liga Dangdut Indosiar kayaknya ya. Iya, tentu Conte juga ingin memperlihatkan keseriusan sih sebenarnya kayaknya ya. Semua pemain dikumpulin ya, target Scudetto ya memang ya udah nggak ada alasan untuk tidak gitu. Toh misalnya katakanlah tahun lalu gitu ya, tahun lalu dengan melaju sampai final Europa League ya, di Liga alhamdulillah bagus, walaupun Juve sudah menguji di pekan 35 atau 36 ya, atau 34 ya gitu. Dan setelah itu kan Juve kan yang memang pakai tim lapis 2 gitu ya, tapi it's okay lah. Jadi maksudnya Conte ya ingin memperlihatkan dia tuh serius gitu. Cuman ya nggak tahu sih, memang ini nggak tahu ya, pengamatan saya dengan 352 ini kan cenderung bocornya tinggi ya gitu dibanding formasi 4 back gitu ya. Terutama Inter banyak kebobolannya saat attack dari lawan gitu. Sebenarnya kalau ya, dilihat mungkin ya gimana? Sebenarnya kalau misalkan lihat dari komposisi pemain, Inter bisa sebenarnya menggunakan 4 back. Bisa.
Bisa. Kalau secara komposisi bisa, tapi kembali lagi yang megang kendali kan Conte, bukan Rangga, bukan saya, bukan Aul, bukan Andri. Nah, Conte pendapat pakemnya Abdillah, 352. kenapa nggak coba dengan hasil buruk selama ini, Conte nggak punya pikiran buat ngerubah dari 352 ke 442, 4321 atau sejenisnya kayak gitu? Kalau saya berpikir ya Conte itu pelatih yang keras kepala, keras batu. Mau Internya sampai turun peringkat sampai ke 7, 8, 9, 10 juga ya tetap aja pakem 352 gitu. Dan merupakan pelatih yang ibaratnya ya pemainnya dia punya pemain-pemain kunci gitu. Mungkin saya berpikir Conte ini kurang berani rotasi juga sih maksudnya. Dan ada pos-pos tertentu gitu. Betul. Kayak misalnya kita masih ingat dong Kolarov di Kocar-Kacir waktu lawan Fiorentina, Aul pasti tahu lah. Nanti kesel loh. Dengan bagaimana Kolarov gitu diacak-acak gitu ya. Jadi dari 3 gol 2 lah gitu. Bocornya gitu. Ya baik lagi sih kayaknya Conte tipe yang orang pelatih yang keras kepala gitu dan nyambung tadi yang ada berita Simeone Inzaghi ya. Simeone Inzaghi itu melatih Lazio 2015 loh. 2015. Dan hasilnya baru kelihatan 2019-2020 kan, artinya butuh 4 tahun kan. Dan sekarang pun turun lagi sebenarnya. Dan sekarang kan ya itu lagi, walaupun Lazio lulus 16 besar UCL dan belum pernah kalah ya di UCL ya, benar ya, 2 kali menang, 4. Betul. Satu-satunya. Iya, satu tim yang belum pernah kalah, salah satu ya. Cuman ya kalau saya berpikir gini sih, mending ya Inter datang pelatih yang di atas Conte gitu. Misalnya Pochettino, misalnya ya. Pochettino Ya gitu. cukup menarik. Cuman masalahnya kalau tadi Pochettino berarti Inter harus menanggung 2 beban. Yang pertama ya, betul. Yang kedua Conte. Nah, betul. Langsung aja nih kita langsung masuk ke topik yang agak berat nih. Masalah rendahnya apresiasi dari fans terhadap hasil positif klub itu sendiri. Saya mau Abdi dulu atau mau Andri dulu nih yang komentarin nih kayak gimana nih? Soalnya mungkin Abdi gimana sih, nih? karena dia udah pengalaman ya jadi Korwil Nangor, Bandung. Dan Bung, kita pas ya Korwil Bandung, pas kita jadi pengurus Bandung tuh lucu, banyak yang lucu di situ. Sampai demo itu yang paling saya ketawa tuh. Baru rencana demo. Cuman sama saya tidak ditanggapi. Kenapa tidak ditanggapi? Ya nggak realistis aja. Enggak sih maksudnya terkait apa tadi tuh rendahnya apresiasi terhadap tim ya gitu. Ya mungkin gini. Pada dasarnya kan ngomongin kejelekan itu lebih enak dibanding ngomongin kebaikan ya. Ya, betul. Lebih nikmat lah. Ini asumsi, ini pikiran saya gitu. Ngomongin kejelekan itu lebih nikmat dibanding ngomong yang bagus-bagus gitu. Jadi otomatis ketika tim katakanlah Inter, terus kemudian Internya kalah ya otomatis grup interaksinya lebih tinggi gitu ya. Mungkin rame di sini kalau saya bahasanya mungkin interaksinya lebih tinggi dan baris chatnya tuh lebih panjang gitu ya dibanding kala Inter normal atau kala Inter nggak main gitu. Ya mungkin prinsipalnya kayak gitu ya. Memang sih ya sah-sah saja gitu. Maksudnya tim fans ya pengen nuntut timnya untuk menang gitu. Cuman ya ketika dapat menang ya kalau saya pikir ya kita harus apresiasi juga gitu ya, harus ramai juga. Kadang maksudnya belum tentu kan tim yang kita dukung menang terus kan gitu. Iya, betul. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Jadi ya kayak beberapa pepatah lah kayak Steven Gerrard, Gabriel Zanetti. Kalian jangan pernah merayakan kemenangan jika saat kalah kalian tidak ikut menderita atau segala macam lah gitu. Ibaratnya ya support aja gitu. Ini sebenarnya masalah yang kayak gini dihadapi langsung oleh Andri ya sebagai divisi non-bar nih. Yang gimana nih Andri? Tiap non-bar sepi 1-2 orang, 3 orang. Gimana perasaannya sebagai divisi non-bar? Udah capek-capek menyelenggarakan acara, ternyata apresiasi dari fans klubnya atau dari teman-teman pendukungnya sendiri nggak ada gitu, Andri? Ya, muncak di acara TV di Net TV mah 8 tambah. Di situ saya kadang merasa sedih. Benar nggak, Bi?
Aul ini udah hadir, Aul? Hadir tuh. Udah. Tadi Iya. internetnya jelek, Bang. Iya. Ya, Andri Tapi lanjut dulu, bisnis Andri. ya? Nanti kita ke Aul lagi. Oke. Nah, saya juga kadang melihat di awal-awal rame, tapi pas di pertengahan atau sampai di akhir pun udah mulai nurun lah gitu, sampai bisa dikatakan 1, 2, 3 orang yang datang. Apalagi zaman sekarang ya lagi pandemi, apalagi Inter gak lolos 16 besar Champions League sama 32 Europa League gitu, mungkin makin nurun gitu ya penonton yang datang pada saat nobar seperti itu. Makanya melihat situasi sekarang tuh ya sedih lah gitu. Udah capek-capek ngadain nobar, tapi yang datang cuma 1, 2. Kadang yang sampai nombok pun juga itu yang bisa bikin kesel juga gitu. Apalagi ya puncak-puncaknya mungkin kalian sudah pada tahu gitu ya. Yang grup di ICI sampai saya ngomong pencot lah kayak gitu. Kan jujur aja itu pribadi saya sendiri itu kesel gitu. Pas yang imbang sama Leci yang 1-1, bacotannya tuh banyak. Iya. Jadi bukan karena apa namanya Internya sendiri yang sedang terpuruk, jadi fans-fansnya menghilang, nanti Internya rame, naik posisi atas, ada lagi kayak gitu bukan ya? Iya. Jadi dari Internya, kalau Internya jelek bisa turun drastis, tapi kalau misalkan Inter lagi bagus banyak kayak gitu. Cuma kalau tapi kondisi kayak sekarang, mungkin ya mau menang mau kalah, tapi mau menang atau kalah tetap pasti sedikit karena kondisi COVID kayak gitu. Tapi kalau misalkan gini nih ya, kalau yang saya perhatikan hampir di semua portal berita yang ibaratnya Instagram kayak gitu, kalau ibaratnya kayak Abdi tadi, kalau kita ngeledek tim lain sampai bela-belain nyerang fanspage tim lain, wah kata-kata semua keluar yang nggak perlu disebutin lah, kebun-kebun binatang. Tapi di fanspage-nya klubnya sendiri itu adem-adem aja gitu, nggak ada ibaratnya selamat lah atau apalah. Ini sebenarnya emang budayanya dari bangsa kita sendiri atau fansnya kita sendiri atau bagaimana gitu? Kalau untuk masalah itu sih, kalau ya jangankan sepak bola ya, sekelas Ustadz aja bisa digituin gitu. Baiknya gimana? Kalau lagi bagus ya, tapi pada saat udah jelek baru dihujat. Jadi di kita mungkin ya, atau di kita atau di dunia ya. Kalau misalkan kondisi kita lagi bagus, kita jadi hujat. Tapi pada saat kita lagi jelek itu dihabis-habisin. Ya gitu lah. Itu pas saya tahun berapa ya, mulai 16 atau 7. Jadi rata-rata seperti itu. Pada saat ya benar tim lagi bagus, diam gitu. Tapi pada saat jelek itu bisa chat di grup ya, komunitas bisa sampai 100 loh kalau saya nggak baca ya gitu. Jadi kita mah jago ngehujat gitu. Jadi ya sebenarnya apa yang diharapkan dari teman-teman fans club itu terhadap tim yang mereka dukung sendiri itu apa sih sebenarnya kayak gitu? Ya jadi harus tetap dukung mau kalah atau menang gitu. Memang kasarnya mah orang yang menang gitu dulunya, tapi tetap pasti ada kan namanya kalah, bener nggak? Ya gitu kan. Jadi nggak bisa bola harusnya kayak menang. Cuma permasalahan di kita itu karena kita pernah treble gitu ya. Jadi kita tuh rindu segitu. Bener nggak, Bi? Oh, kita rindu ya. Kita rindu. Aul udah normal nih kayaknya. Butuh waktu lah. Kita butuh waktu lah. Apalagi kan semenjak tahun 2013 itu kan Inter kena, kalau nggak salah ya, kena financial fair play. Sampai-sampai sekelas striker pun juga maksa beli Rocky gitu. Itu yang saya kagetin. Kok Rocky masuk ke Inter gitu. Badai cedera. Ya, kita juga butuh namanya kesabaran. Ya sekarang kalau misalkan pelatihnya Zanetti pun juga, kondisi pemain seperti ini pun juga bakal sama gitu. Yakin saya. Itu sih. Nah, ini aku udah masuk lagi. Ya, terkait yang tadi terkait yang ketika grup rame gitu ya. Mungkin juga fans menganggap ketika menang, oh berarti tim gue baik-baik aja gitu. Gak ada yang harus dikomentarin.
Jadi kalau menang mah udah aja, ada baik-baik aja. Kalau udah kalah baru rungsing itu apa ya? Baru ribut gitu ya. 54 pesan. Iya gitu. Tapi kan ya maksudnya kalau menurut saya sih maksudnya ya menang ya rayakan gitu. Ramein gitu. Justru pas menang tuh ya kan momen terindah gitu ya. Satu keindahan sepak bola adalah ketika kita dukung meraih kemenangan kan. Tim Ya, apapun betul. lah gitu, mau tim kampus, fakultas, jurusan segala macem, ya itu. Jadi ini balik lagi ke personal masing-masing ya, bukan Ya, dari ibaratnya emang doyannya bangsa Indonesia itu ngomongin yang jelek-jelek, kalau yang bagus itu jarang dipuji kayak gitu, betul bukan ya? Oh, udah normal lagi atau belum Halo Paul di mana? Uganda, bro. Oh, ini di mana posisi Putus-putus kalau di sana jam berapa, Paul? Coba tanya dulu, di sana jam berapa? Subuh. Oh, nih tadi Aul ke-skip nih. Gimana pendapat Aul? Kita tadi udah nanya dari Abdi, iya, dari Andri juga iya. Rendahnya aspirasi dari teman-teman penonton terhadap hasil positif atau kemenangan dari suatu tim. Apresiasi bukan aspirasi. Bukan aspirasi. Apresiasi. Kalau hasil timnya kalah, langsung mencak-mencak di grup rame, di sosial media rame. Tapi kalau timnya menang, diem-diem aja. Itu gimana pendapatnya Awal nih? Ya, tadi setuju sih, sempat dengar tadi Bang Abi apa Bang Andri yang bilang yang karena harapannya tinggi ya sama tim yang mereka dukung gitu. Jadi mungkin wajar. Apalagi untuk kasus Conte mungkin karena digajinya kali ya, gaji Conte yang gede gitu, mungkin 12,5 juta. Efeknya ekspektasi fans tuh pengen cepat gitu, pengen ada hasilnya cepat gitu. Tapi bukan berarti kita juga bisa melupakan, karena kalau dibandingin sama musim-musim sebelumnya, terutama 10 tahun terakhir, bisa dibilang Inter sekarang tuh udah jauh lebih baik loh menurut saya. Apalagi kayak musim lalu. Cuma beda 1 poin dibanding Juve itu, walaupun mungkin beberapa pertandingan terakhir Juve masang lapis berapa gitu ya. Lapis berapa? Tapi kan kayak ya tapi kayak jadi tim dengan kebobolan paling sedikit gitu. Tim dengan gol terbanyak kedua setelah Atalanta ya kalau nggak salah ya. Terus juga poin tertinggi Inter dibanding pas zaman treble malah. Terus kayak sama pas treble tertinggi Inter dari tahun 2010. Jadi sebenarnya kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya, Inter sekarang tuh udah jauh lebih bagus gitu. Cuma karena mungkin ya tadi itu gitu, ekspektasi fans sekarang udah terlalu tinggi gitu. Mungkin karena gaji Conte atau apa gitu. Jadi kayak mungkin kurang bisa menghargai gitu yang begitu-begitu. Padahal kalau menurut saya sendiri sih Inter sekarang udah jauh lebih bagus gitu. Dan sekarang tuh kita sedang berproses ya. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu. Mudah-mudahan kedepannya makin bagus dan bisa jadi tim juara lagi. Amin. Itu sih menurut saya. Nah, ini minimal Scudetto ya. Ini Scudetto. Ya dong. Kopa-kopa udah 1,5 juta, Bos. Kopa-kopa udah nggak ini ya, nggak level kopa-kopa kayak gitu. Itu Mas Valenti. Nah, ini kayaknya omongan kita udah mulai berat nih. Kita coba ada pertanyaan dulu sedikit nih. Saya coba nanti satu-satu tanya ya. Untuk awal dulu nih yang tadi sempat ngilang. Oke. Striker siapa yang bikin yang bikin Awo suka sama Inter dulu? Dari awal sampai sekarang striker yang ini Inter banget nih menurut Awo tuh siapa, Awo? Halo, Awo? Ngilang lagi Awo ya? Awo cari jawaban dulu kayaknya. Ayo, kayaknya Awo ngilang lagi cari jawaban dulu nih. Nih, halo. Nih kalau Abdi nih, ya, Bastoni atau Ranocchia, and why? Bastoni atau Ranocchia, and why? Bentar. Aul tuh balik Aul.
Abdi dulu nih, Aul tadi ngilang lagi nih. Ini mau Abdi dulu atau Aul dulu nih ya? Ini deh. Abdi dulu lah. Aul dulu ya, mumpung ada Aul nih. Aul, striker yang Oi. dari dulu Aul kenal Inter sampai sekarang yang Inter banget itu siapa menurut Aul nih? Yang bikin kenal Inter tuh Christian Vieri, Bang. Christian Vieri. Sampai sekarang masih Christian Vieri. Mana ya? Lebih ke itu sih sebenarnya kayak jadi pertama kali tahu Inter tuh karena dia. Jadi sampai sekarang walaupun kayak banyak kontroversinya dia pernah pindah, pernah ke Milan dan lain-lain, tapi tetap buat saya pribadi tuh kayak punya arti sendiri gitu Christian Vieri itu. Jadi tetap Christian Vieri sih. Oke, ini saya tanya yang kedua ya Ul ya. 3-5-2 atau 4-4-2 Ul? Tergantung pelatihnya. Nggak bisa, harus milih 3-5-2 atau 4-4-2. Kalau sekarang 352 Mazari, Ul. Jangan, Bang. 352 Mazari. Bosan, monoton tuh. Ini biar satu lagi pas ya. Pilihnya Pereira atau Juan Jesus. Nggak ada yang lain apa? Kamu kok nawar, Gestar? Tapi John Jesus ya, John Jesus. Duetnya Ranocchia soalnya. Yoi. Oke, kira kita ke Abdi dulu ya. Ke Abdi dulu nih. Nih, Oke. Di, tadi udah mikir Ya. kan? Nih, Udah. Ranocchia atau Bastoni? Ranocchia atau? Ranocchia. Kenapa nggak Bastoni? Sekarang kan ibaratnya hot prospect Inter. Lagi diincer di mana-mana gitu. Apa ya? Kalau saya sih berpikir Ranocchia lebih ke figur sih. Dan merupakan tumbal dari Zanetti. Beratnya Pak. Dan saya pikir saat itu juga Ranocchia kalau ketemunya Miranda atau De Vrij lebih cepat. Sebenarnya Ranocchia itu cocoknya sama Bonucci, Bos. Sama Bonucci. Oke, skip Cuman lanjut ya. Sudahlah itu. Yang kedua nih, yang kedua. Ranocchia. Berni atau Padeli? Berni. Satu-satunya pemain yang nggak main dapat 2 kartu merah. Berni, iya. Kenapa Berni? Karena dia nggak pernah main. Pernah ada yang sekali pramusim jadi kapten 2014-2015, iya. Satu kali pernah jadi kapten, langsung jadi kapten. Tahun Milan ya. Ini sebenarnya kita ngomongin apa ini? Pramusim. Nah, oke, terakhir nih buat Abdi. Buat Abdi. Erick Thohir atau Stephen Jang? Thohir. Kenapa Erick Thohir? Karena sama WNI satu. Terus yang kedua, Pak Erick juga yang menstabilkan Inter dan mengamankan Inter secara neraca keuangan. Gitu. Simpelnya. Oke. Nah, sekarang kita ke Andri nih, ke Andri dulu ya. Andri, pilih Vieri atau Ronaldo, Andri? Vieri. Udah gitu doang, panjangin dikit atau biar ada obrolannya gimana gitu. Iya nih, kasih alasan kali. One way kan sudah enggak. Vieri lah. Vieri, kenapa Vieri, Li? Vieri. Yang pertama mungkin sama kayak Aul ya, saya aja tahu Inter itu karena Vieri bukan karena Ronaldo. Kalau saya pribadi jujur tahu Inter gara-gara Ronaldo loh. Terus saya menganggap kita beda angkatan, cuy. Hampir sebagian besar Interisti yang angkatan C itu dibaptis menjadi Interisti gara-gara Ronaldo loh. Taunya Ya, Bagio loh. mungkin zaman Berarti Anda tua banget ya Pak ya? Ayo. Aul Vieri, Anda Vieri, Rangga Ronaldo, saya Bagio. Ya ini ya kalau misalkan emang zamannya Pak Dado Jorkaev. mungkin ya kan saya juga tahu Inter pun juga karena saya dikasih seragamnya Vieri gitu. Saya lihat Vieri main pun juga lumayan keren gitu ya. Keren gitu. Kalau Ronaldo saya juga pas saya dukung Inter itu nomor 9-nya itu dipakai sama Nah, halo kenapa saya Andri. makanya kedengaran?
Oke, putus-putus Sorry ya. nggak jaringannya. Oh ya, sorry. Jadi kalau misalkan saya dapatnya Ronaldo ya Ronaldo. Tapi kalau misalkan saya dapat Terry ya Terry. Jadi pas saya ikut Inter itu dalam kondisinya Ronaldo udah pindah ke Madrid gitu aja. Oke. Nih, Walaupun bagus ya. Oke, langsung nih yang kedua ya. Materazzi atau De Vrij? Materazzi lah, preman dong itu. Nah, ini yang paling susah kayaknya pertanyaan nih. Nainggolan atau Pidal? Nenggolan lah. Kenapa Nainggolan? Kan Pecino. lebih kalau main Nenggolan tuh saya sukanya tendangan kerasnya itu dibandingkan Pidal. Tapi worth it ditukar dengan Zaniolo. Hah? Ya karena kondisinya udah tua dong gitu. Bukan zaman dia pada saat Nih, kita saya main nih dong. dapat pertanyaan ini nih awal nih. Baik, Worth it kah Zaniolo ditukar dengan Nainggolan kemarin? worth it sih. Walaupun Zaniolo nggak ditukar, belum tentu dia sebagus kayak dia. Dan walaupun masa kemasannya sebentar di Inter, tapi Nainggolan banyak jasanya loh, bawa Inter balik ke champion. Betul itu. Oke, ngeri berat nih. Dalam ya, omongan awal tuh kabur, ngilang kemana, tapi sekalinya ngomong dalam gitu awal. Tetap Nih, halo, Wait, Oh, ngilang lagi. Oh, ada lagi nih sekarang. Sedangkan kalau saya lihat pribadi, Nainggolan tuh sebenarnya nggak bisa main di tim gede gitu, kalau menurut saya pribadi. Mentalnya masih main di tim-tim kelas Cagliari, mentok-mentok Roma lah. Sedangkan Zaniolo tuh ibaratnya hot prospect Italia lah sekarang tuh kayak gimana? ya bener sih Zaniolo, maksudnya tapi ya tadi itu sih, kalaupun dia di Inter saya belum ditukar Nainggolan, bisa jadi nanti dijual bagus di tempat lain, tapi kemungkinan dia bagus di Inter tuh kecil gitu. Melihat dari sebelum-sebelumnya pemain muda di Inter jarang ada yang bagus gitu. Oke deh. Nih kayaknya kita udah cukup lama. Saya mau pertanyaan terakhir buat masing-masing semuanya. Apa harapannya buat Inter ke depannya dari masing-masing nih, dari Andri dulu deh. Benar ya? Ya, harapannya Andri sebagai fans Inter tuh buat Inter ke depannya tuh kayak gimana gitu. Saya sih untuk harapan Inter ke depannya tetap oke lah kita pas dari awalnya permainannya udah bagus, cuma dilatih mental itu yang paling harus ditekan, karena betul kata kalau sama Abdi juga, setiap laga krusial Inter kadang jadi jelek gitu ya. Pas kemarin lawan Bolonya kita lihat bagus ya, mainnya bagus bisa. Cuma pada saat laga krusial seperti lawan Shakhtar kemarin, mungkin dari segi mental Internya harus ditingkatin lagi kayak gitu. Itu sih harapan sayanya. Oke, siap. Nih sekarang Bung Abdi nih benar-benar mengimplementasikan Ababil ya. Analisis bola sambil ngemil ini. Dari tadi ngunyah terus. Gimana Bung Abdi? Harapannya buat Inter? Harapan pasti yang pertama kita ngomong aspek manajerial lah ya. Kalau secara manajerial sih saya berharap Inter keuangannya bisa lebih stabil gitu. Terutama jual pemain-pemain yang numpuk di tengah ya, saya sebutin di tengah numpuk. Pecino, Nainggolan, kemudian mungkin beberapa opsi lain yang mau ditukar tambah lah dengan apa gitu. Jadi ya berharap ya profit and loss-nya, bagian loss-nya tidak terlalu besar di akhir musim nanti ya. Kemudian yang kedua secara prestasi, saya pribadi sih berharap simple. Inter lebih cetak gol lebih banyak lah dibanding lawan-lawannya di setiap pertandingan. Jangan kesusahan nyetak gol gitu. Simple aja gitu, maksudnya tuh mau kebobolan 5 juga nggak apa-apa asal nyetaknya kan. Dan yang tentu harapannya yang akhir musim ya Scudetto lah. Untuk tahun ini Scudetto, betul. Langsung Scudetto akhir musim. Paruh musimnya ini yang sebelah. Yang inisialnya AC Milan. AC Milan. Itu paruh musimnya.
Oh ya nih, Akhir musimnya Inter. nih buat Aul, khusus buat Aul 2 pertanyaan ya terakhir ya. Yang pertama, tapi dijawabnya nanti terakhir. Yang pertama tuh harapan buat Inter ke depannya apa? Yang kedua, ini pendapat Aul secara pribadi lihat kakak kita tiba-tiba ada di atas kayak gini dengan pemain yang ala kadarnya mengandalkan Ibrahimovic. Gimana nih? Khusus buat Aul aja ya, ini kita udah cukup lama nih. Bang Abdi, kita rasis sih. Mungkin udah diwakilin sama Bang Andri sama Bang Abdi ya. Pokoknya segala yang terbaik lah buat Inter musim ini. Oh, cuma satu lagi harapannya buat fans, kalau bisa banyak-banyakin sabar. Sama belajar apa ya, belajar menikmati proses lah gitu. Mau sampai kapan gitu, kayak ganti pelatih gitu, terus bangun lagi dari awal, terus nanti mentok ganti pelatih lagi gitu, terus gitu-gitu aja sampai kapan gitu. Jadi kalau Mau nikah sama Sandy, ya, kalau harapannya buat fans juga belajar menikmati proses lah. Terus sama yang tadi kakak Tiri ya. Kakak Tiri ya, betul. Kakak Tiri. Ya, selamat sih buat fansnya kakak Tiri. Asik, lagi selamat bagus ya. Berapi-api. Cuma ya jangan lupa gitu. Dulu Pioli juga pernah dan pernah win streak juga. Tapi sekalinya jatuh langsung ya jatuh banget gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai mengulangi kesalahan lah gitu. Ya itu sih menurut saya. Semoga kejadian. Itu kata-katanya dari Aul tuh ibaratnya mah tipis, pelan, tapi dalamnya tuh nyocok bahasa Sundanya mah gitu ya. Oke deh. Aul mah ini bos. Tiba-tiba ada di kotak penalti gol aja. Oke deh, makasih ya. buat Abdi, sarjana magister, yang mesti sebutin semua lagi nggak dari awal nih? Nggak usah. Lebay. Terus buat Andri sama Aul, mohon maaf nih kalau ada kekurangan. Insya Allah yang kedua, nanti buat episode 2 kita undang lagi. Kalau ada kebenaran waktunya cocok. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih atas waktunya. Nanti ditunggu aja ya ditampilinya. Terima kasih buat Andri, buat Abdi, sama Aulia Islami atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.